Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur, puja dan puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena juga pada detik saat ini Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat hidup. Namun yang paling penting di antara semua nikmat yang telah Allah berikan pada kita hingga saat ini, Allah masih memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga dengan nikmat tersebut kita masih dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan untuk datang ke masjid yang kita cintai ini. Walaupun kita sebagai manusia, kita sebagai hamba seringkali lalai dan abai terhadap apa yang Allah perintahkan, namun tidak sedetik pun Allah mencabut daripada kenikmatan itu di dalam diri kita. Semoga ini menjadi pertanda bahwasanya rahmatullahi sabaqat raqabah. Semoga ini menjadi pertanda bahwa kasih sayang Allah mendahului daripada amarahnya. Salawat bertangkai salam senantiasa tercurahkan buat pucuk bimbingan umat Islam sedunia, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hantaran Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat yang kita doakan kepada Allah disampaikan kepada baginda Nabi dan dapat menjadi syafaat bagi kita nantinya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sidang jamaah salat subuh rahimakumullah. Sesungguhnya kehidupan yang kita jalani ini pasti akan ada titik akhirnya. Kemudian untuk mengantisipasi itu, maka perlu kita pertanyakan di dalam diri kita, bekal apa yang sudah kita bawa sebelum datang titik akhir itu, sebelum datang maut menjemput kita. Karena dunia yang kita tempati ini bukanlah tempat abadi yang bisa kita tinggali selamanya. Kita semua sedang melakukan perjalanan panjang Bapak dan Ibu. Ada yang sudah berada di tengah perjalanan, ada yang baru di awal perjalanan, bahkan ada yang sampai hampir di ujung perjalanan. Maka daripada itu, tujuan akhir kita tetap sama, yaitu kembali kepada Allah. Maka Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ayat ini mengajarkan kepada kita semua bahwasanya setiap perjalanan membutuhkan bekal. Jangankan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, kita pulang kampung saja Bapak dan Ibu, kita perlu mempersiapkan bekal yang matang, mulai dari uang, mulai dari minyak, bensin dan lain sebagainya, mengecek motor, bagaimana perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Pantaslah, perlulah, haruslah kita mempersiapkan bekal yang sebaik-baik bekal. Maka daripada itu Bapak dan Ibu, setidaknya ada 5 rujukan, ada 5 hal yang harus kita perhatikan sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Bapak dan Ibu, kita harus paham bahwasanya dunia ini hanyalah tempat singgah sementara. Seperti melakukan perjalanan, ketika kita singgah sementara untuk beristirahat,
itulah dunia. Tidak akan kita tinggali tempati selamanya, karena tujuan akhir kita adalah menuju kampung halaman. Begitulah kita di atas dunia ini, Bapak dan Ibu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran surah Ali Imran ayat 158. Bapak Ibu sidang jamaah rahimakumullah, seringkali kita sebagai manusia tertipu, lalai dan terperdaya di atas dunia ini, sampai kita melupakan tujuan akhir kita, sampai kita melupakan tujuan kita yang sebenarnya diberikan kesempatan untuk hidup di atas permukaan bumi ini. Karena para ulama, Bapak dan Ibu, sering mengingatkan kepada kita bahwa dunia ini hanya seperti nisfu jinahi bauda, tidak lebih dari sekedar setengah sayap nyamuk. Diibaratkan juga bahwasanya dunia ini adalah seperti sebuah bayangan, Bapak dan Ibu. Kalau kita terlalu mengejar bayangan, maka bayangan tersebut akan lari daripada kita. Tapi kalau kita membelakangi bayangan tersebut, maka bayangan itu akan mengikuti kita, Bapak dan Ibu. Begitulah perumpamaan dunia menurut para ulama, Bapak dan Ibu. Kalau kita terlalu mengejar dunia, maka akhirat akan tertinggal. Tapi kalau kita mengejar akhirat, maka dunia akan mengikuti kita. Seperti itulah perumpamaannya dunia. Yang kedua, Bapak dan Ibu, kepastian mati adalah sebuah kepastian yang tidak dapat kita pungkiri. Kenapa? Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang punya jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan seringkali kita tidak pernah tahu kapan kematian itu akan datang menghampiri kita. Tapi sebelum kematian itu datang menghampiri kita, tentulah pasti kita harus mempersiapkan bekal yang sebaik-baik bekal. Tidak ada yang bisa menjamin kita akan hidup selamanya, Bapak dan Ibu. Sekalipun kita seorang nabi, seorang rasul, seorang sahabat, tidak ada yang bisa memastikan kapan ajal itu akan menjemput kita. Maka daripada itu, sebelum terlambat, maka baginda Nabi mengingatkan kepada kita semua, kata beliau, akthiru zikrahadihim, maka perbanyaklah mengingat daripada pemutus daripada segala nikmat, yaitu kematian. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu, hal yang perlu kita perhatikan adalah yang menemani kita nantinya di akhirat adalah amal kita. Hanya amal. Maka daripada itu ada sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, katanya yatba'ul mayyita thalatha, 3 perkara yang akan mengikuti oleh mayit. Yang pertama itu ada keluarganya, hartanya dan amalnya. Fayajriju inna wa yaqul wahib, 2 akan kembali dan 1 akan tetap bersamanya. Ditambahkan oleh baginda Nabi, keluarganya dan hartanya kembali pulang, sedangkan amalnya akan tetap bersamanya. Maka daripada itu, Bapak dan Ibu, selagi kita masih hidup, masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan ini, perbanyaklah amal sebanyak-banyaknya. Dan seringkali guru kita atau para ustaz menyampaikan 3 amalan yang tidak akan terputus pahalanya walaupun kita meninggal dunia. Yang pertama adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh yang mendoakan. 3 pilar inilah, 3 hal inilah yang harus kita perhatikan agar kita tetap mendapatkan pahala walaupun kita sudah meninggal dunia. Yang keempat, Bapak dan Ibu, bekal terbaik adalah takwa, seperti yang disampaikan tadi, wa tawazza fa inna khairu zadit taqwa, berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Kemudian yang terakhir, Bapak dan Ibu, kita rujuk kepada yang 3 tadi. Idza matal insanu qata'a anhu amaluhu illa min thalatha, apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah seluruh daripada amalnya. Yang pertama adalah idza sadaqatin jariyah, kedua adalah aw ilmi yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah awalidin sholihin yad'u lahu. Maka daripada itu, selagi kita hidup,
kita harus persiapkan itu Bapak dan Ibu, terutama doa anak yang soleh Bapak dan Ibu. Didik anak kita menjadi pribadi yang baik, didik anak kita menjadi pribadi yang soleh dan soleha, yang akan nanti bisa menemani serta mendoakan kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Maka itu saja Bapak dan Ibu nasihat subuh pada pagi hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua apa yang saya sampaikan, terutama bagi diri saya sendiri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, kesalahan dalam perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.